Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7A dan 7B. Semoga hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bertemu lagi dalam pembelajaran materi SKI lewat daring. Meskipun seperti itu, semoga tidak mengurangi semangat kita semua dalam pelajaran. Masih ingat materi SKI kemarin? Melanjutkan materi yang kemarin di pertemuan yang kedua ini, kita masih dalam bab yang sama, yaitu bab mengenai teladan dakwah Nabi Muhammad. Teladan dakwah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu lahirnya di kota Mekah, maka yang perlu kita tahu, kita harus mengetahui bagaimana keadaan kota Mekah terlebih dahulu. Materi yang minggu kemarin kita telah mempelajari bagaimana keadaan kota Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Di antaranya yaitu dari segi geografis. Dari segi geografis, yang kedua bagaimana keadaan kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam atau agama yang dianut oleh masyarakat Mekah sebelum Islam. Terus yang kedua, bagaimana keadaan ekonomi atau pekerjaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang ketiga, keadaan sosial budaya masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam atau sebelum Nabi Muhammad lahir. Sekarang kita masuk materi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Yang akan kita bahas hari ini yaitu dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Sebelum kita bahas materi lebih panjang mengenai dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah, kita akan membahas dulu awal mula atau sejarah Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Sebelum saya menjelaskan materi yang ada di papan tulis ini, tolong diperhatikan karena ini pembelajaran lewat daring dan belum ada LKS ataupun modul datang, maka dicatat dan diringkas apa yang sudah saya jelaskan dan kalian pahami, ya. Ini tolong diperhatikan. Yang pertama ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di kota Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau disebut dengan tahun gajah. Ini tahunnya 571 Masehi atau tahun gajah. Yang pertama yaitu apa tadi? Lahirnya di kota Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau disebut tahun gajah. Perlu kita tahu, di sini sudah ada tahun 571 Masehi. Kenapa ada lagi tahun gajah? Ini saya jelaskan sedikit, mungkin yang dari MI sudah pernah tahu ya, yang dari SD ya belum tahu atau yang sudah tahu. Ini saya ulangi lagi, disebut tahun gajah karena pada waktu Nabi Muhammad lahir itu ada pasukan gajah yang datang mau menyerang Ka'bah yang ada di kota Mekah. Pasukan gajah ini dipimpin oleh seorang raja namanya
rajanya Raja Abraha. Raja Abraha ini seorang gubernur dari Yaman. Dia membawa banyak pasukan untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Setelah itu Allah menyuruh burung namanya burung ababil untuk melawan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Setelah itu burung ababil datang membawa batu yang diambil dari neraka. Batunya lalu dilemparkan kepada pasukan gajah itu. Setelah itu pasukan tadi banyak yang meninggal karena dilempari oleh batu oleh burung ababil dengan izin Allah. Setelah itu pasukan gajah, pasukannya Raja Abraha, pasukan gajah tadi kembali ke daerahnya, tinggal sedikit, yang lain sudah meninggal. Akhirnya bertepatan dengan itu lahirlah Nabi Muhammad, dan pada waktu itu dinamakan tahun gajah. Lahirnya hari apa tadi? Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ingat ada 3. Lahirnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, tahunnya tahun gajah. Itu di kota Mekah lahirnya. Karena pada waktu itu belum ada agama Islam. Terus sekarang silsilah atau keluarga Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad, udah tahu ya, ayah Nabi Muhammad namanya Sayyid Abdullah. Kamu tulis ayah Nabi Muhammad namanya Sayyid Abdullah. Kalau ibunya namanya Siti Aminah. Kalau kakeknya namanya Abdul Muthalib. Sedangkan pamannya namanya Abu Thalib. Pamannya namanya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muthalib. Ingat, ini 4 orang yang sudah mengasuh Nabi Muhammad dari lahir dan menyayangi Nabi Muhammad. Ingat, yang pertama adalah ayahnya, namanya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, dan pamannya namanya Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya, ayahnya Abdullah ini sudah meninggal dunia. Jadi beliau termasuk anak anak yatim ya. Setelah itu ibunya namanya Siti Aminah ini mengasuhnya setelah ayahnya meninggal. Ketika Nabi Muhammad masih kecil, Nabi Muhammad ini dirawat oleh Suwaibah al-Aslamiyah atau disusui, karena tradisi orang Arab itu kalau ibunya tidak bisa memberikan ASI pada anaknya itu boleh disusui oleh orang lain. Yang pertama, siapa yang mengasuh dan merawatnya? Suwaibah al-Aslamiyah. Ingat, Suwaibah al-Aslamiyah, TSU Suwaibah. Terus yang kedua yang mengasuh itu siapa? Halimatus Sa'diyah. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Jadi yang mengasuh Nabi Muhammad ketika kecil itu ada 2. Yang pertama siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Kembali lagi pada ibu Nabi Muhammad namanya Sayyidah Aminah. Ketika Nabi Muhammad sudah berusia 5 tahun lebih, Sayyidah Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk berkunjung ke rumah saudara-saudaranya yang ada di Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad diajak ke sana dan ibunya kelelahan. Akhirnya ibunya meninggal, tepatnya di desa Abwa. Ibunya Nabi Muhammad meninggal itu di desa Abwa namanya ini. Meninggalnya di desa Abwa ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Ini ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad dalam kandungan. Ibunya meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, masih kecil ya.
Akhirnya Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Ini kakek Nabi Muhammad namanya Abdul Muthalib. Dan pada waktu diasuh oleh kakeknya, Nabi Muhammad ini dilindungi dari segala mara bahaya. Siapa orang yang mau melawan dan memerangi dan memusuhi Nabi Muhammad, ini dia dilindungi oleh kakeknya. Tapi hanya sebentar, Nabi Muhammad hanya berusia 8 tahun, akhirnya kakeknya meninggal juga. Namanya siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Ayahnya sudah meninggal, ibunya meninggal. Ikut kakeknya juga meninggal. Setelah itu diasuh oleh pamannya, namanya Abu Thalib. Sebelum meninggal, kakeknya berwasiat pada pamannya, disuruh untuk mengasuh Nabi Muhammad. Setelah diasuh oleh pamannya, karena kakeknya sudah meninggal, diasuh oleh Abu Thalib. Dia dianggap seperti anaknya sendiri. Dia dilindungi dari semua mara bahaya. Siapa orang yang mau memusuhi dan memerangi Nabi Muhammad, tidak boleh. Dia diberi kasih sayang dan diberi semuanya apa yang kiranya baik untuk Nabi Muhammad. Meskipun pamannya tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad karena dia dianggap seperti kakak anaknya sendiri. Saya ulangi lagi, silsilah atau sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau bertepatan dengan tahun Gajah. Nabi Muhammad ayahnya bernama Sayyid Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, dan kakeknya bernama Abdul Muthalib dan pamannya bernama Abu Thalib. Siapakah orang yang mengasuh Nabi Muhammad ketika masih kecil? Yaitu 2 orang. Yang pertama Suwaibah al-Aslamiyah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Itu adalah 2 orang yang mengasuh Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi dan dinamakan tahun Gajah? Karena pada waktu itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha mau menyerang Ka'bah yang ada di kota Mekah. Sudah paham? Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dan mudah kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu belajar dan jangan patah semangat meskipun kita KBM-nya melalui daring ya. Sedikit gak apa-apa, yang penting kita paham. Untuk tugas kemarin sama tugas hari ini, tolong nanti bukunya dikumpulkan untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.